Oke, jadi kembali lagi ke konten masih seputaran BMW 435i ini, F32. Mungkin kedepannya bakal banyak sih kayaknya gue video-video sama mobil gue yang satu ini. Nah, dan kali ini gue lagi menuju ke BSD. Kita on the way ke sana pagi-pagi nih ya. Ya gak pagi banget sih, ini udah jam 8:30. Ngapain ke BSD? Mungkin beberapa dari kalian yang emang main BMW juga atau nggak main BMW juga pasti kayaknya sih udah beberapa tahu juga ya. Gue ke BSD, gue mau ke 88 Coding. Nah, jadi dia itu tuh kalau yang gue lihat dari Instagramnya, dia tuh lebih ke spesialisasi BMW karena di Instagramnya juga postingan-postingannya itu BMW. Nah, berhubung gue baru banget main mobil ini, jadi gue baru kayak dapat info tentang si 88 Coding ini. Terus gue kurang tahu sih dia di sana bisa ngerjain untuk mobil lain juga apa enggak, tapi setahu gue sih kayaknya cuma untuk BMW doang. Nah, untuk lebih pastinya mending nanti kita langsung tanya-tanya aja di sana. Kira-kira apakah bisa untuk mobil lain, terus apa aja yang bisa dia kerjain untuk mobil-mobil BMW atau mobil lainnya. Dan kali ini gue kan awam banget ya mengenai BMW ini karena jujur aja gue belum pernah megang BMW sama sekali gitu loh. Dan gue dari dulu juga emang bukan orang yang terlalu interest banget ke mobil. Gue lebih, ya kalian tahu sendiri lah, gue lebih fokusnya dari dulu kan mainnya motor. Kalau motor ya oke lah, udah lumayan tahu gitu ya. Nah, untuk BMW ini gue masih awam banget gitu loh untuk spesifikasi mesinnya, terus modifnya apa aja, kemudian ada bisa unlock fitur atau segala macam lah. Jadi banyak banget yang bisa dieksplor. Cuma ya gue harus belajar pelan-pelan dari awal karena emang baru banget main mobil BMW gitu kan. Nah, di 88 Coding itu tuh setahu gue dia bisa kayak nge-unlock hidden feature gitu yang sebenarnya ada di BMW. Jadi sama dia kayak bisa dibuka gitu lah fitur-fitur tersembunyinya gitu ya. Dan kali ini mungkin project pertama kali ya, project pertama BMW 435 gua. Jadi kali ini gue bakal menuju ke sana untuk bilangnya kalau nggak salah refresh transmisinya. Nah, gue sebenarnya sudah sedikit tahu refresh transmisi itu untuk apa. Cuma biar lebih pastinya, biar lebih jelasnya nanti kita langsung tanya-tanya aja di sana sama ahlinya ya. Karena kan gue masih awam juga, takutnya ada salah-salah penjelasan. Jadi lebih baik nanti kita langsung tanya aja di sana. Lokasinya di BSD. BSD tengah-tengah banget sih, tengah-tengah kota banget. Jadi nggak masuk-masuk atau nggak jauh dari tengah kotanya. Kalau nggak salah masih kayak deket-deket The Green gitu-gitulah pokoknya. Ya nanti kita lihat aja langsung karena gue juga baru pertama kali di sana. Nah, yang paling gue suka kalau keluar pintu tol, kita pindahin ke sport dulu. Ini tahan dulu kacanya biar pada denger kan. Nah, kita tarik nih. Itu dia best part, parah. Suka banget gue karena pas dari pintu tol kan jadi kayak ada gemahnya gitu kan, terus langsung kita tarik, ngedengerin suara 3000 cc 6 silinder. Zak. Oke, kita akhirnya sampai nih di 88 Coding tuh ya. Ada spanduknya. Entah masuk ke mana. Maksudnya di mana tempatnya, soalnya masuknya agak-agak begini. Kita masuk aja dulu. Waduh, jalanannya. Ini ya di kiri kali ya. Oh, langsung di sini guys ternyata. Di kiri sini kita sampai, masuknya gimana nih? Coba. Sini dulu lah, depan dulu. Oke, kita sampai nih. Waduh, di dalamnya ada mobil-mobil keren sekali nih. M4 yang warna kuning gini, itu sebelahnya seri 3 atau M3 tuh, belum lihat banget. Oke, kita parkir di sini dulu. Nanti dia mau mindahin mobilnya dulu katanya, baru kita masuk ke situ. Ay, 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 ay.
di mobilnya Mas Tavi nih. Aduh, Mas serius itu? Nah, Mas Tavi ini dari 88 Coding ya Mas ya? Yes, Mas. Nah, gue belum ngomongin tentang 88 codingnya, terus belum ngomongin mobil gue mau diapain aja. Cuma sama dia udah langsung diajak nyobain launch control yang ada di mobilnya dia. Ini mobilnya seri 3 ya Mas ya? Seri 3 mobil. 32 apa? F30, 320i. F30, 320i. Yes, cuman ya udah saya refresh mesinnya. Wah, ini Stage kalau 1 tapi kita ngomongin modifikasi di mobilnya Mas Tavi ini udah banyak banget pasti ya. lumayan. Kayak gini-gini instrumen-instrumen karbonnya aja udah banyak banget. Oke, kita mau coba launch control ini. Kita tuh kan mau cobain nge-flash di mobilnya Mas Haral itu XHP Flash Tool Mas, itu refresh Oke. transmisi. Oke, Nah, di refresh transmisinya itu ada yang namanya untuk ngatur launch controlnya. siap. Nah, launch control itu cara aktivasinya itu seperti apa? Caranya gini Mas, kita masukin ke mode Sport Plus. Oh, harus ke mode Sport Plus dulu. Harus ke mode Oke. Sport Plus, ya kan? Yap. Kita masukin ke S1, Oke. ya. Kita injek remnya Mhm. dalam-dalam, terus kita injek gas. Wah. Muncul ada launch control. Oke. Wih, serem banget. Wah, serem banget cuy. Nah, itu launch control ya Mas. Jadi maksimalin torsi yang ada di dalam mesin. Oke. Dan si komputernya itu benar-benar ngasih tahu roda belakang untuk nyari traksi biar dia itu nggak slip. Oke. Apa itu cocok misalkan untuk 435 yang udah refresh mesin stage 2 Mas. Cocok banget tuh. Nah, cuman kalau misalkan masih stok kayak punya Mas Harald pun juga nggak apa-apa. Seenggaknya misalkan ke depannya Mas Harald itu Naik stage, ya. Transmisi sudah siap. Udah siap ya. Dan harus dikalibrasi ulang lagi. Oh, harus kalibrasi ulang lagi. Jadi begini, refresh mesin dan refresh transmisi itu sama-sama saling melengkapi, Mas. Oke. Nah, yang dimaksud melengkapinya itu gimana? Mesin standarnya N55 itu 306 horsepower, 400 Nm. Kita refresh ke stage 2 nih katakan Mas. Iya. 400 horsepower, 600 Nm lah itu. Oke. Shift point, optimal shift pointnya transmisi pas horsepower standar dan horsepower stage 2 pasti berbeda dong. Iya, Ya pasti. kan? Harus lebih panjang. Oke. Atau juga tergantung sama driving style-nya Mas Harald gitu iya. kan. Nah, makanya kalau misalkan habis refresh mesin, sebisa mungkin ya refresh transmisi juga. Oke. Gitu. Biar maksimal gitu ya. Biar lebih maksimal ya, karena mesin juga performanya udah naik, transmisinya juga harus lebih cepat lagi gitu. Betul. Ya. Nah, kalau tadi kan itu case-nya kan ini udah di refresh kan untuk ngidupin si launch controller tadi. Kalau belum, apakah caranya seperti itu juga atau enggak? Kalau belum, caranya sama persis Mas. Cuman susah banget untuk aktifinnya. Susahnya itu kenapa maksudnya Mas? Algoritmanya si BMW sih Mas. Jadi emang untuk launch control kita harus jalan kayak minimal 80 km dulu. Oke. Terus kayak oli transmisi harus berapa derajat dulu gitu-gitu. Siap. Dan ya saya juga mengerti kenapa BMW melakukan itu, karena kalau misalkan dipergampang, para anak muda mungkin kayak saya gini, iya dong, pakai launch controlnya terus-terusan Mas. Iya sih, ketagihan ya nyobainnya ya. Dan ya itu sebenarnya juga tidak baik untuk transmisi, apalagi kalau consecutively gitu loh Mas. Iya. Berkali-kali gitu. Berentet, ya itulah bahasa Indonesianya. Nah, kalau misalkan yang di XHP ini walaupun gampang aktifin launch controlnya, ya tahulah sebisa mungkin tahu limit si transmisinya lah. Ya saya sih biasanya mentok sehari ya tiga kali lah. Waduh, itu sering sih Mas, kayak mau balapan terus Mas kita. Sering ya. Sering sih itu. Dipakein launch controller terus ya. Iya sih, tapi emang mobil kayak gini sih emang nyarinya lebih ke fun to drive ya Mas ya. Oh betul. Ya di refresh kayak gitu supaya performanya maksimal. Betul. Jadi refreshnya itu tadi pakai itu ada brandnya gitu ya Mas? Brandnya apa namanya tadi ya? Namanya XHP. XHP. Nah, untuk refresh si transmisi itu kan mobil gua seri 4 nih Mas. Iya. Maksud gua untuk seri 3 terus ke seri 4 apakah sama juga atau beda lagi produknya? Ada tipenya? Sama persis Mas. Oh, sama persis. Seri 3 dan seri 4 pun sebenarnya
underneath dalamannya itu sama persis. Oke. Nah, yang membedakan begini. Ini sekarang saya refresh transmisinya Mas Harald untuk kondisi mesin stok standar. Iya. Kedepannya misalkan Mas Harald refresh mesin nih, katakan ke stage 1 dulu deh, Mas Tafi saya mau refresh mesin stage 1, otomatis refresh transmisinya saya revisi. Oke, harus dikalibrasi ulang lagi ya. Harus kalibrasi ulang lagi Mas. Gitu. Siap. Karena kalau enggak ya pasti rasanya nggak enak, entah jerky atau enggak delay shiftingnya. Oke. Gitu Mas. Nah, jadi kali ini gue di 88 Coding itu yang tadi udah Mas Tafi sebutin itu mau refresh transmisi dari XHP itu ya. Yes. Terus apalagi Mas tadi yang Mas bilang mau di unlockin itu? Di BMW itu ada namanya ya unlock hidden features ya Mas ya. Kayak misalkan yang auto by defaultnya auto start stop yang ini nih, yang atasnya itu tuh selalu nyala. Jadi begitu kita berhenti di lampu merah itu mati mobilnya. Kita harus pencet lagi gitu. Gitu kan. Nah, untuk negara-negara Eropa yang dingin ini fitur enak Mas, karena ya hawa di luarnya ambient temperaturnya itu adem gitu. Cocok lah ya buat di luar lah ya. Cuman kalau misalkan di Indonesia lama-lama misalkan apalagi kita seringnya macet terus, berhenti terus ya. Macet panas jadinya Mas. Iya, kalau gitu. Macet ya repot juga, itu nyala terus. Jadi kita setiap habis matiin mobil nyalain, kita harus matiin lagi si idle start stopnya itu. Lagi. Jadi ya bisa di coding untuk by defaultnya itu sudah mati. Kita nggak perlu pencet-pencet lagi nanti. Siap. Gitu. Ntar buat video before afternya tak kasih lihat lah. Oke. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Mas Tafi di 88 Coding ini tuh. Dia bisa ngapain aja sih? Karena banyak banget yang bisa dikerjain di 88 Coding ini. Bisa unlock fitur-fitur yang kita nggak tahu, terus apalagi lah, ntar kita obrolin lagi. Nah, sekarang mobil gue masih diapain nih Mas? Ini dicas Mas. Oh, lagi dicas dulu. Biar kita lagi preparasi proses flashingnya. Oke. Kita harus pastiin akinya nggak boleh tekor, 1. Oke. Dan 2, saya tadi udah ngetarik data mobilnya Mas, ya kan. Habis itu saya udah kirim filenya ke XHP-nya untuk saya bikinin file flashnya gitu loh Mas. Oke. Gitu. Siap. Wah, keren nih mobilnya Mas Tafi seri 3 ya, udah pol banget ya. Dalam-dalamnya ini instrumen karbonnya keren banget loh. Ini impor katanya ya Mas ya? Iya Mas. Ini impor. Terus part numbernya M3 ya? Dari part number M3. Terus ini juga udah di upgrade juga, udah bisa Apple CarPlay. Speedometer aja lihat tuh. Wih, mahal sekali ini. Jadi, ini berapa tuh Mas ganti speedo kayak gitu Mas? Brand new 23,5 juta. Brand new 23,5 juta. Iya. Oke. Ya lumayan lah buat. Kalau kayak gini-gini ganti setir semua atau ininya doang nih Mas yang diubah? Ganti setir semuanya. Ganti setir semua nih ya. Emang dari BMW ada namanya M Performance Race Display Steering Wheel. Oke. Jadi cara operasinya ya untuk orang-orang yang suka track day ini kayak Mas Harald sebenarnya enak banget ini. Oh gitu. Enak banget Mas. Apa tuh ininya kelebihannya? Di sini kita bisa lihat nih lap time-nya nih. Oh, ada lap time juga, bisa dilihat dari situ juga ya. Iya kan? Apalagi misalkan kita mau lihat delta antar lap-nya itu berapa, kita bisa tahu nih di sini pace kita berapa. Mau ngedrag 400 meter juga bisa. Lihat reaction time-nya. Iya. Mungkin untuk orang-orang yang nggak make fiturnya, banyak yang bilang setir race display ini a bit gimmick doang. Cuman kalau misalkan orang yang make dan emang suka track day, ini pasti berguna banget sih, kepake banget ya. Gitu. Iya. Oke. Gitu Mas. Sip deh. Oke, kita lihat ya. Mobilnya keren banget guys. By the way, ini kan seri 3 ya, yang tadi gue bilang 320, cuma dia udah emang upgrade cukup banyak. Kayak body kita juga sama dia udah dibikin wide body gitu, lebar gitu ya, ala-ala M3 gitu. Terus ini bagian depannya juga lipsnya udah dipakein karbon. Karbonnya rapih banget sih, ini gue nggak tahu lokal atau dia import juga, kayak instrumen-instrumen yang di dalamnya. Cover spion udah karbon juga, velg juga udah diganti. Wah, udah proper banget lah, modifnya keren banget sih. Ini udah pakai ducktail juga, ducktail karbon juga. Knalpot juga udah diganti, entah pakai knalpot apa ini mereknya gitu. Wih, keren ya. 320i, tapi udah modif banyak sekali. Keren.
Jadi kita habis nyobain mobil gua. Jadi sebenarnya kayaknya mobil gua ini software itu udah di-update. Jadi kita refresh transmisinya itu kan sebenarnya untuk perpindahan si giginya itu jadi lebih cepat. Kemudian dia harusnya pas lagi downshift itu dia ada kayak auto bleepernya gitu. Terus untuk pas pergantian giginya itu dia harusnya kayak ngobrol gitu kan. Nah, dan ternyata mobil gua tuh wah kayaknya software udah diupdate. Jadi nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Software itu udah diupdate. Jadi sebelum di refresh pun memang mobil udah kayak gitu. Ternyata udah seperti itu. Nah, jadi berhubung mobil udah kayak gitu, gue nggak jadi untuk refresh si transmisinya. Jadinya mau di mobil ini mau di coding dulu, di coding untuk itunya idle start stopnya itu mau dimatiin aja, biar nggak kita manual harus pencet terus tiap habis matiin kemudian mau nyalain mobilnya. Terus sama spionnya, biar pas kita kunci pencet sekali aja langsung nutup si spionnya. Gitu. Nah, kalau misalnya standarnya itu kita harus tekan sekitar 3 detik baru spionnya nutup. Cuma habis ini dibikin cuma sekali klik aja spionnya langsung nutup gitu guys. Nah, jadi nggak jadi nih untuk refresh transmisinya seperti yang gue bilang tadi karena udah software udah diupdate. Jadinya mau di itu dulu sedikit, coding sedikit. Kemudian nanti nextnya mau atur jadwal mungkin di hari Selasa. Jadinya mau upgrade ke iDrive 6 aja, dimana itu bisa Apple CarPlay dan lain-lain. Oke. Jadi ternyata mobil ini diam-diam udah ini ya, diam-diam udah mantap juga nih. Gue nggak tahu gitu loh, ternyata udah seperti itu. Suaranya enak banget sih, kacau. Oke, masuk dulu deh, kita panas banget ini. Oke, jadi tadi di coding untuk spionnya aja sama idle start stopnya itu ya. Oke, berhubung tadi seperti gue bilang ternyata mobil ini kayaknya udah sempat diupdate ya. Sempat diupdate. Jadi nextnya mau di upgrade ke sektor entertainment. Oke. Ntar buat lebih lengkapnya hari Selasa pagi lah ya, kita janjian lagi, kita atur jadwal lagi. Nah ini kan dari tadi gue belum ngebahas si 88 coding ini tuh. Bisa ngapain aja, mungkin hari Selasa aja kali ya mas ya? Kalian hari Selasa. Harus kalian hari Selasa aja ya? Liatin lampunya buat seri 4. Wah, siap. Lampu. Sekarang juga bisa sih. Oh, boleh. Tapi lebih enaknya mungkin next aja kali ya. Selasa aja ya kita explore lagi nih si 88 coding ini. Banyak banget yang bisa diubah-ubah macam-macam untuk BMW. Apalagi sih mas selain BMW? Tahun ini nyasar ke Porsche mas. Oh, tahun ini nyasar ke Porsche. Biasanya emang dari awalnya itu starter from BMW gitu ya. Jadi untuk misalkan ganti lampu Porsche yang lebih baru, katakan Cayenne yang 2012 pengen ganti ke yang 2019, itu fokus utamanya ntar di situ untuk retrofit kayak gitu. Oke, siap. Oke, ya udah paling segini dulu aja. Hari Selasa kita lanjut lagi ya Mas ya. Thank you Mas Tafi. Siap.